Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, maaf ya tadi ini ada kesalahan salah pencet ya. Tidak salah tapi pencetnya yang kepencet sendiri. Jadi sudah terlanjur dari landscape ke potret ya. Jadi ya kita nikmati aja. Biar merasakan sekali-sekali posisi potret untuk YouTube-nya. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur karena Allah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi pagi ini tentang T1 tasbih. Subhanallah, yang kaitannya dengan ketenangan hati yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Setio Purwanto sejelas-jelasnya dan sambil ngobrol ya. Semoga pagi ini kita banyak mendapat satu pelajaran yang bagus, satu pelajaran yang luar biasa sehingga meneguhkan keimanan kita, meluruskan perjalanan kita menuju Allah, dan kita diberi kekuatan untuk menjalankan ilham-ilham yang takwa, ilham-ilham kebaikan, dan Allah menghindarkan dari ilham-ilham yang bersifat fujur atau fasik ya. Oleh karena itu memang dari sisi manusia, dari sisi kita sebagai hamba, kita harus senantiasa sungguh-sungguh dalam berusaha ya. Yang mana usaha kita harus memang mulai awal ya, mulai dasar ya. Artinya kita belajar sadar Allah dulu, karena tanpa sadar Allah kita akan berat sekali atau sulit sekali untuk menjalankan T1 subhanallah ya, untuk masuk pada wilayah subhanallah ya. Jadi sadar Allahnya kita mantapkan, karena sadar Allah itu pondasi ya. Pondasi yang harus selalu ada, harus selalu menyertai dalam seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari. Itu pondasi. Caranya dengan apa ya? Dengan kita istiqomah dalam berzikir. Salah satu metode yang kita pakai ya, yang kita gunakan ya, yang selama ini terbukti sangat efektif dan efisien ya. Efektif artinya kita cepat ya, kita pas ya dalam silatun kita ke Allah itu lurus, tidak melenceng kemana-mana, dan efisien. Kita tidak butuh waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya, untuk bisa sadar Allah atau mencapai makom marifatullah. Jadi kalau kita bisa istiqomah ya, itu bisa jadi cuman hitungan hari atau minggu atau bulan saja, kita semua bisa mencapai makom marifatullah. Jadi ini yang saya sebut efektif dan efisien. Terbukti banyak di antara kita, di antara jamaah zikir nafas sadar Allah, ini yang baru saja belajar berzikir,
itu sudah merasakan silatun ke Allah. Jadi memang yang kita tangkap awalnya itu kita hanya merasakan. Dari rasa itu akan masuk terus dalam satu kesadaran. Artinya dalam waktu yang relatif singkat kita sudah bisa mencapai sadar Allah. Nah, ini dari bukti-bukti yang dialami banyak sekali jamaah DNSA. Yang ternyata dengan kesadaran semakin dekatnya kita kepada Allah, itu mampu merubah banyak sisi kehidupan kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang melenceng menjadi lurus, dari yang merasa jauh merasa dekat. Bahkan kita menyadari bahwa kita memang dekat dan kita senantiasa bersama Allah dimanapun. Jadi bukan sensasi perjalanannya dari level 1 ke level 4, ya, dari mulai kita melatih kesadaran diri sampai masuk pada tataran sadar Allah sampai singgoh, bukan itu yang kita tonjolkan, kita utamakan, ya. Tapi yang lebih kita utamakan gimana agar pengalaman dari zikir nafasita, perjalanan spiritual kita itu dapat diimplementasikan, ya, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting, karena zikir itu ya bilhal, zikir itu ya perilaku kehidupan sehari-hari. Zikir yang bilhal itu perilaku kehidupan yang menjalankan amanah Allah, di mana kita sudah tahu bahwa setiap amanah itu ada tandanya. Setiap tanda ada perintahnya. Biasa kita singkat ATP. Jadi kalau kita menjalankan amanah, itu mesti ada tanda dan ada perintahnya. Karena amanah tanda perintah, ya, yang kita jabarkan menjadi lebih rinci lagi, ada amanah, ada tanda, ada perintah. Itu sebenarnya satu kesatuan. Sebenarnya satu kesatuan. Ya, inilah zikir bilhal dalam kita menjalankan amanah Allah. Ini zikir yang lebih tinggi lagi. Jadi beda kita yang sudah sadar Allah dalam aktivitas sehari-hari dengan yang belum sadar Allah sama-sama mengerjakan sesuatu, itu jelas beda. Ya. Kualitasnya berbeda, nilainya berbeda. Apalagi di hadapan Allah itu juga berbeda. Karena kalau kita menjalankan amanah Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, artinya seluruh hidup kita merupakan satu ibadah, bernilai ibadah. Jadi kita tidak hanya terpaku pada ibadah yang ritual, ibadah yang ada pada ditetapkan pada rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini ibadah pokok yang ada dalam rukun Islam. Tetapi ini harus juga dalam kehidupan sehari-hari kita, harus bernilai ibadah. Kita pergi ibadah, kita di rumah ibadah, kita mengerjakan tugas dari perusahaan atau lembaga di mana kita berada, itu ibadah. Kita mengantarkan istri ibadah, kita menjemput anak ibadah, kita belanja ibadah,
kita rekreasi ibadah. Itu kalau selalu didasari pada amanah. Karena kalau kita jalankan amanah, itu mesti kita jalankan perintah Allah. Bukan jalankan perintah yang lain-lain. Jadi, kita memang harus belajar menuruti perintah Allah. Hanya perintah Allah itu yang kita turuti. Bukan perintah orang lain. Bukan perintah atasan, bukan perintah teman, bukan perintah siapapun. Tetapi kalau memang perintah atasan itu merupakan satu amanah, yaitu perintah Allah melalui atasan kita. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak Setio Purwanto, itu amanah itu bisa dari mana saja. Ilham ketakwaan pun bisa dari mana saja. Ilham wujud juga bisa dari mana saja. Bisa dari dalam diri kita maupun bisa dari luar diri kita. Dalam bentuk apapun. Nah, kali ini kita fokus membahas masalah tasbih, yang mana dengan bahasan nanti, dengan teknik kita ngobrol bareng, yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Setio Purwanto. Ini semoga jenengan bisa menerima hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pertemuan pagi ini membawa manfaat bagi kebahagiaan kita di dunia atau akhirah. Dari saya sebagai opening, sekian dulu Bapak dan Ibu-Ibu. Saya mohon maaf, dan ini langsung akan dipimpin oleh Bapak Setio Purwanto. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Ya. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi di live streaming melalui YouTube dan Facebook. Materi kita kali ini tentang 3T. 3T, T1 yaitu tasbih, T2 tahmid, T3 takbir. Kemarin kita sudah bicara T3 ya. Di pertemuan kemarin kita mencoba T3 takbir, jadi ketika sholat. Nah, Bapak Ibu, semoga menarik ya materi kita kali ini, diskusinya, yaitu tentang T1, kaitannya dengan bagaimana kita bisa
mengurangi atau menghilangkan bahkan beban psikis, beban mental kita. Ya, Bapak Ibu. Karena orang yang terbebani mentalnya itu pasti kaitannya dengan T1. Orang stres itu pasti T1-nya tidak diamalkan. Ya. Baik. Bapak Ibu, hidup itu katanya sih. Saya juga hidup ya. Hidup itu katanya harus stres itu, kata orang-orang gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan Islam? Bahwa hidup itu harus stres? Bahkan ada istilah eustress. Eustress itu stres yang menimbulkan semangat. Apa iya gitu loh? Apa itu bagus gitu loh? Hidup kok dengan stres. Makanya di dalam Islam kan nggak pernah diajarkan itu. Streslah kamu untuk semangat hidupmu. Kan nggak ada. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kalau bisa itu ya diisi dengan ketenangan. Ketenangan itu kebebasan. Kebebasan itu berarti tidak stres, apapun kondisinya. Ya. Jadi kalau kata orang lagi, bahagia itu katanya sih letaknya ada di dada, di sini. Ya, jadi ternyata kunci pembuka kebebasan dari stres, ya, kuncinya, ini saya sharingkan kuncinya itu adalah T1. Ya. Loh, untuk apapun masalahnya. Ini kalau saya belajar ilmu psikologi, ya, dari mulai tahun 93 bahkan sampai sekarang masih saya pelajari, itu kuncinya, kunci ilmunya itu ada di T1, tasbih. Nah, mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang belum paham tentang T1 itu apa. Pak, kok bisa tasbih? Nah, selama ini tasbihnya ya subhanallah, 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 subhanallah gitu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu dulu keywordnya. Jadi keyword itu atau apa namanya? Kata kunci ya. Kata kuncinya itu harus tahu dulu. T1. Sehingga mudah. Baru nanti pemahaman berikutnya. Kalau tasbih itu sudah ada di sini kan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah tiap hari mengamalkan tasbih. Baik di dalam sholat, dalam wirid-wirid, zikir-zikir, itu subhanallah itu kan sudah sangat sering Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang mari kita kaji tasbih itu ternyata kunci untuk menghilangkan beban. Apapun itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Ini sudah mulai banyak ramai dari orang-orang yang mengalami psikosomatis. Psikosomatis itu
beban psikis yang sampai berimpak pada fisik. Misalnya perutnya sakit, ya, kemudian kepalanya cenut-cenut. Bukan karena ini sakit fisik, tapi karena stres. Mungkin Bapak Ibu ada yang susah tidur. Bapak Ibu ada yang mengalami kecemasan, anxiety. Nah, anxiety, kecemasan, apapun lah itu, yang namanya gangguan-gangguan psikologis, apapun itu, apapun loh itu. Ya, ini saya temukan di tasbih. Loh, kok di tasbih? Saya belajar ilmu psikologi dari mulai tahun 93. Berarti sudah berapa tahun? Berapa Pak Zen? 93 Pak Zen? 27 ya? Iya Pak Zen ya? 27 tahun belajar ilmu psikologi, ketemunya di tasbih. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu pergi ke psikolog. Ya, karena Bapak Ibu bisa menterapi diri sendiri. Bisa menterapi diri sendiri. Cukup diwiridkan aja tasbihnya itu. Nanti pun psikolog itu, Bapak Ibu datang ke psikolog dengan berbagai macam problem, itu hanya membantu klien atau membantu pasiennya itu untuk bisa menerima masalahnya. Udah itu aja. Ya, jadi alah, ini cuma intinya cuma ini ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas ya. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengikuti kajian ini, diskusi kita, sharing, ngobrol santai, itu Bapak Ibu menemukan sebuah metode yang mudah untuk menghilangkan stres sehari-hari. Bahkan wiridan ini bisa memaintain psikis kita, psikologi kita itu agar tidak jatuh ke stres yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, T1 tasbih. Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah. Ya, Maha Suci Allah. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu renungkan betul-betul. Bapak Ibu resapi, Bapak Ibu sadari betul-betul kalau Allah itu Maha Suci itu seperti apa? Suci itu apa sih Bapak Ibu? Suci itu berarti punya salah enggak? Perbuatannya itu salah apa tidak? Tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada salah. Semuanya berarti benar karena Maha Suci. Maha benar Allah. Dengan segala perbuatannya. Yang diperbuat Allah apa Bapak Ibu? Yang diperbuat Allah ya sejauh pengetahuan kita adalah apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Yang belum terjadi apakah sudah perbuatan Allah? Belum.
Nanti kalau sudah terjadi, baru itu perbuatannya Allah. Ya, jadi Maha Suci Allah, benar aja. Bagi kita itu. Kalaupun nanti akan terjadi, ya itu benar. Tapi kita nggak tahu yang terjadi apa. Yang kita ketahui adalah yang sudah terjadi, pas, atau yang sedang terjadi, present. Itu saja Bapak Ibu. Nah, ketika kita menyadari, ketika kita mengetahui bahwa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi itu adalah perbuatan Allah, coba kita resapi betul-betul. Ada nggak kesalahan Allah di dalam memperbuat perbuatannya ini? Ya, contoh misalnya apa? Kita dihadapkan pada permasalahan pandemi misalnya atau wabah corona. Apa ya Allah salah? Apa Allah benar? Sampai kematian total tembus berapa Pak Ian ya? 1 juta. Enggak ya? Kalau Amerika 80-an ribu orang sudah meninggal. Apakah itu salah? Iya, Indonesia ya tambah. Mudah-mudahan negara-negara lain terus berkurang. Apakah Allah salah? Atau misalnya ketika bencana itu terjadi di wilayah Muslim, wah ini Allah salah ini. Ketika bencana itu terjadi di wilayah yang non Muslim, wah bencana ini betul ini, adab itu. Ya nggak gitu. Bencana di wilayah orang-orang Islam pun itu adalah kehendak Allah dan benar. Jadi apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi itu adalah benar. Maha suci Allah. Subhanallah. Subhanallah, Maha suci. Benar Allah. Coba Bapak Ibu, ketika kita membenarkan Allah, ketika kita membenarkan Allah dengan bertasbih Subhanallah, kira-kira apa namanya, kita itu patut enggak? Bukan patut ya. Jadi kita pantas enggak kalau kita itu memberikan penilaian kepada Allah? Nah, bukan komplain, penilaian aja. Ya, panas banget. Itu penilaian. Seharusnya apa? Udara panas. Nah, gitu tidak apa-apa. Emang kenyataannya panas. Tapi kalau panas banget, nah, ada penilaian. Seolah-olah dia tidak setuju dengan panas yang Allah perbuat. Jadi kita tidak memberikan judgement apapun yang terjadi, tidak memberikan penilaian apapun yang terjadi, baik pada saat ini dan masa lalu kita. Jadi kalau masa lalu, ya sudah masa lalu. Jangan diberikan penilaian. Dan apa yang sedang terjadi, jangan diberikan penilaian.
saya punya utang. Utangku nggak selesai-selesai. Nah, itu penilaian. Tapi kalau yang nggak penilaian gimana? Saya punya utang. Nah, stop sudah. Saya punya utang. Nah, itu betul. Tapi kalau dinilai, ini utang kok ya nggak kelar-kelar ya. Nah, itu penilaian. Jadi Bapak Ibu, menilai saja tentang apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi itu sudah menyalahi dari etikat kita bahwa Allah itu Maha Suci. Apalagi mengeluh. Misalnya kakinya sakit. Kaki sakit ya, kakiku sakit. Sudah selesai. Tapi kalau kok sakitnya gini ya, nah itu baru penilaian. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi antara kita mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan penilaian, nah itu lain. Kalau penilaian itu berarti sudah tidak membenarkan Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu kita itu harus menginstal di dalam diri kita itu sikap membenarkan Allah? Jadi sikap membenarkan Allah itu memprotek kita agar kita tidak stres. Bapak Ibu bisa rasakan. Ketika saya mengatakan, udara saat ini panas. Ya. Udara saat ini panas. Bedakan dengan ini Bapak Ibu. Aduh, udara nggak usah pakai aduh lah, gini aja. Udaranya panas banget ya. Oke. Hari ini udaranya panas banget ya. Nah, kira-kira kalau diukur pakai timbangan stres, itu lebih stres mana? Yang pertama tadi, hari ini panas atau panas banget ya. Nah, lebih tinggi mana stresnya? Tentunya lebih tinggi yang stresnya, lebih tinggi yang pakai penilaian. Kalau itu terjadi, berarti dia ada beban. Berarti dia ada beban. Kalau ada beban, berarti ada stres, ada stresor, ada bebannya. Itu pasti berdampak kepada fisiknya. Ya kalau cuma panas-panas ya itu enggak apa-apa. Kadang-kadang orang itu bebannya berat, terutama sakit fisik. Sakit fisik, apalagi musim-musim corona ini seperti ini. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat ya kita, kalau lingkungan kita pandeminya nggak sebegitu parah ya enggak apa-apa. Tapi coba kalau kita tinggal di New York sana, di Amerika, di mana Amerika itu hampir 1.000 sampai 2.000 setiap hari meninggal dunia karena kena virus corona. Coba pikirannya apa? Ya kan? Stres. Nah, kalau bebannya berat, ya sama prinsipnya. Beban ringan atau beban berat, kuncinya sama. Jadi permasalahan hidup itu, kita hidup di dunia itu kuncinya ya sudah itu. Kalau pengen nggak stres loh ya, itu hanya menerima apa yang sudah diperbuat oleh
Allah. Apa yang sudah diperbuat oleh Allah, itulah yang harus kita terima. Gampang ternyata Bapak Ibu. Wah. Ya udah, nggak usah datang ke psikolog, nggak usah minta saran kepada siapapun. Coba terima dulu itu apa yang sedang kita alami. Itu terjadi di luar. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Jika permasalahan itu datang pada diri kita sendiri. Misalnya pikiran yang menyerang. Nah, ini yang banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami susah tidur. Ketika dia tidur, pikirannya berlomba-lomba. Sehingga nggak bisa tidur sampai hampir subuh misalnya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita dalam konteks jasad itu juga harus kita terima Bapak Ibu. Ya. Jadi bisikan setan. Bisikan setan itu kalau kebablasan itu kadang-kadang bisa muncul dalam bentuk suara yang bukan nyata, tapi itu namanya halusinasi. Maka kalau Bapak Ibu, kalau saking parahnya itu ada orang mengalami percobaan bunuh diri itu karena suaranya itu menyuruh dia memang bunuh diri. Udah kamu bunuh diri aja, nyaman, enak, masalah selesai. Udah itu terjun aja ke dari lantai 8 itu enak loh, nanti mati, udah selesai. Itu suara itu terus gitu. Ketika dia melihat jendela yang berada di lantai 8 tuh pengennya tuh terjun. Itu sudah stres tingkat tinggi. Sampai ada percobaan bunuh diri. Dan ini umum. Kalau orang stresnya nggak ketulungan, ya, sampai sebegitu Bapak Ibu, kita tangani dengan tasbih. Dengan tasbih, ya, ini akan memberikan sebuah energi Bapak Ibu. Zikir itu akan memberikan energi kepada kita. Ya, orang yang tidak ada energi, misalnya dia punya masalah berat, intinya kan menerima. Kemudian datang ke psikolog, ya intinya disuruh menerima kenyataan. Kalau dia tidak punya energi menerima, itu susah untuk bisa menerima. Jangan dikira menerima ini mudah. Menerima ini sesuatu yang berat. Maka kalau kita takziah kepada saudara yang kehilangan orang yang dicintai, ya orang tua atau suami atau istri atau siapapun, jangan mengatakan diterima ya, sabar ya, ikhlas ya. Itu malah membuat sakit hati yang berduka cita. Kenapa? Memberikan satu beban baru. Maunya itu ya nerima, maunya itu ya ikhlas, tapi di sini tuh nggak bisa. Terus gimana? Nah, itu dia tahu bahwa dia harus menerima, tapi tidak ada energi untuk menerima. Maka Bapak Ibu, T1 ini adalah memberikan sebuah energi. Energi apa? Energi menerima. Loh, orang itu kalau sudah energi menerima, dia sudah setiap kali, setiap saat mengumpulkan energi menerima, dia akan lebih mudah menerima apapun. Baik yang terjadi di luar dirinya, ya
permasalahan-permasalahan pekerjaan, keluarga, masyarakat, dan juga apa yang terjadi pada dirinya sendiri, pikirannya, kecemasannya, atau psikosomatisnya, insomnianya. Jadi insomnia, psikosomatis, pikiran yang tidak bisa berhenti, kecemasan, ketakutan, fobia, itu juga harus diterima dulu. Ini adalah kesalahan utama kebanyakan klien-klien yang saya tangani adalah tidak menerima kalau dirinya terkena gangguan psikis sehingga berkepanjangan. Tidak terima kalau dia mengalami kecemasan. Aku nggak mau cemas. Aku kok begini. Kecemasan ini kok menyerang saya. Panik ini kok nggak bisa saya kendalikan. Pikiran saya kok nggak bisa saya kendalikan. Pikiran saya kok selalu, hati saya kok sedih. Sedih itu pun harus diterima Bapak Ibu. Dampak stres. Stres menyebabkan sedih. Langkah pertama untuk merecovery kejiwaan kita itu harus diterima dulu sedihnya. Itu pertama. Justru yang diselesaikan adalah diri kita sendiri. Setelah diri kita selesai baru bisa menyelesaikan. Nah, untuk bisa selesai dengan diri sendiri, ya apa yang terjadi pada diri kita, tubuh kita itu harus diterima. Apa itu pada tubuh kita? Kepala kita, pikiran kita harus diterima. Kalau malas bagaimana, Pak? Malas pun harus diterima. Oh, ini gimana? Kok malas kok diterima? Iya, itu adalah perbuatan Allah. Diterima. Oh, diterima. Itu namanya tasbih. Kita menginstal subhanallah di dalam jiwa kita sehingga jiwa punya kemampuan untuk menerima. Ini penting Bapak Ibu. Menerima ini penting. Makanya di dalam Islam itu amaliyahnya muternya kemana sih sebenarnya? Muternya hanya ke tasbih, tahmid, takbir. Tahmid lain waktu. Tasbih nerima Bapak Ibu. Apapun yang terjadi. Perut lapar kalau puasa, tenggorokan kering, haus kalau puasa, terima. Nah, itu kalau nggak ada pelajaran, kalau nggak ada energi untuk menerima ya susah. Saya tahu saya harus nerima, tapi gimana? Nah itu ya. Alhamdulillah. Hai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu secara teknis begini. Entah kita stres atau tidak, karena kehidupan itu terus berjalan. Kalau kita sekarang nggak stres, nanti bisa stres. Kalau kita sedang stres, besok bisa lebih stres lagi. Nah, kita harus mengisi, mencas diri kita itu dengan tasbih sehingga kita lebih mudah menerima apapun yang sudah diperbuat Allah. Sehingga tidak ada lagi penilaian, panas ya panas, corona ya corona. Kalau terkena mati ya mati sudah, diterima semua. Jadi nggak ada intinya perbuatan Allah ini. Kalau harus pakai masker ya pakai masker, kalau harus lockdown ya lockdown, kalau di rumah ya di rumah, kalau social distancing ya social distancing sudah. Jadi diterima semua, nggak ada protes. Nah setan itu kadang-kadang Bapak Ibu, namanya setan itu selalu membisikkan hal-hal yang negatif. Setan itu sifat negatif ya. Yang membisikkan itu manusia dan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Sudurinas, kesadarannya diowawai. Sadar itu sadar.
alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jin wan nas, dari jin dan manusia ini bisa jadi perusak kesadaran. Ya toh, menghipnotis itu kan merusak kesadaran. Makanya saya itu kurang setuju dengan praktek-praktek hipnosis itu, Pak. Karena hipnosis itu dia menurunkan kesadaran manusia ke bawah sadar. Harusnya manusia itu dibawa ke suprasadar, bukan ke bawah sadar. Resikonya kan kalau pas dihipnotis mati terus gimana coba? Pas tek gini mati gitu gimana coba? Karena hipnosis itu melupakan Allah. Apa ada hipnosis yang sadari Allahnya? Enggak ada, pasti Anda memasuki alam bawah sadar Anda. Itu bahasan lain ya. Jadi Bapak Ibu, jin dan manusia selalu membisikkan pikiran manusia itu untuk tidak berada pada keadaan sekarang. Bapak Ibu perhatikan, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam pikiran itu pasti mengarahnya kalau enggak ke masa depan dan atau ke masa lalu. Karena agar kita tidak sadar pada saat sekarang ini. Padahal kita ini harus sadar Allah. Kapan sadarnya? Harus sekarang. Bukan sadar masa lalu dan masa depan. Kita harus sadar dengan apa yang terjadi saat ini. Sadar Allah itu terjadinya ya saat ini. Bukan perbuatan Allah yang kita terbawa ke masa lalu. Kalau pikiran kita itu berada di masa lalu, ya sadari saat ini bahwa pikiran saya sedang di masa lalu. Jadi bukan kebawa kepada pikiran masa lalu, tapi kita menyadari pikiran saya sedang berpikir tentang masa lalu. Jadi kita tetap berada di sini dan saat ini. Kita tidak terbawa ke masa lalu. Kesalahan kita ketika pikiran itu mengingat masa lalu, kesadaran kita juga ikut masa lalu. Ini kesalahannya. Sehingga kalau masa lalu itu menyenangkan, lebih menyenangkan dari sekarang, maka kita merasa kecewa, merasa apa? Sedih. Kehidupanku tidak seperti yang dulu lagi. Kalau masa lalu itu lebih jelek daripada masa sekarang, maka yang terjadi juga sedih juga sama. Hidupku yang dulu kok tidak seperti yang sekarang ya, kenapa dulu seperti itu ya? Wah itu. Jadi ketika kesadaran kita itu kebawa ke masa lalu, efeknya negatif. Itu yang pertama. Bisikan itu pasti membawa ke masa lalu. Bisikan kedua pasti membawa ke masa depan. Kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu ke masa depan. Jangan sedekah nanti kamu miskin. Itu apa? Masa depan kan? Nanti kamu miskin. Jadi nggak mungkin bisikan itu membawa di masa saat ini dan di sini. Pasti ke masa depan atau ke masa lalu. Ini sini. Maka kita sadar Allah, plek gini, sadar Allah itu membawa kita untuk menyadari Allah yang di sini dan saat ini. Kalau itu bahagia, sudah lepas. Kalaupun pikiran berpikir tentang masa lalu, oh, pikiran saya sedang berpikir tentang masa lalu. Kalau masa depan, oh pikiran saya sedang memikirkan masa depan. Jadi tidak kebawa. Jadi Bapak Ibu, konsep tasbih itu adalah menerima. Tekniknya adalah ketika kita baca subhanallah. Subhanallah itu menerima semua Bapak Ibu. Ingat konsep orang kenapa masalah, orang masalah itu pasti tidak menerima. Nah coba kalau nggak percaya dicari. Kok aku stres ya? Pasti ada yang tidak diterima.
wah sekarang ini dari apa yang banyak dibicarakan itu berapa ya, 70-80% itu penyakit itu disebabkan karena psikis. Berarti banyak orang tidak terima dengan apa yang diperbuat Allah. Nah, coba sekarang kita menerima apa yang diperbuat Allah. Nanti pikirannya tenang, hatinya tenang, metabolisme sistem kerja tubuh, jantung dan lain sebagainya itu akan tenang, akan lancar, akan lebih baik. Kita sering mendengar kolesterol naik bukan karena makanan tapi karena stres. Gula naik bukan karena kebanyakan gula tapi karena stres. Nah Bapak Ibu, tasbih ini sangat penting untuk kesehatan, baik kesehatan psikis kita terutama juga kesehatan fisik. Kalau psikis kita sehat, fisik kita insya Allah akan lebih sehat. Apalagi di musim corona seperti ini, daya tahan tubuh itu diperlukan. Maka penerimaan itu akan menghilangkan stres. Ketika kita tidak stres, maka daya tahan tubuh itu akan meningkat. Sudah corona, stres, ya cepat mati. Kita tidak mau cepat mati. Amanah kita masih banyak Bapak Ibu. Kita harus menyelesaikan ini itu ya. Maka mari kita jaga dengan cara apa? Bertasbih. Subhanallah. Setiap kali mengucap subhanallah itu adalah penerimaan. Saya terima. Ya Allah saya terima, subhanallah, saya terima ya Allah, subhanallah. Misalnya kita stres tentang sakit misalnya. Kadang ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh ya stres. Misalnya ini ya, jadi diterima sakitnya sebagai perbuatan dari Allah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah buat hamba menerima penyakit yang Engkau berikan. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur, ya diterima. Enggak bisa tidur itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Diterima terus. Baik Bapak Ibu. Itu tentang 3T ya, Masya Allah. Ini luar biasa ajarannya Rasulullah. Maka pernah satu kisah, Sayyidatina Fatimah itu ya berkonsultasi kepada Rasulullah. Ya Bapak, saya kok sering masalah dengan Ali ini, sedang ada masalah dengan Ali, gimana? Kamu amalkan tuh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kamu amalkan 3T gitu. Berarti di dalam 3T, adalah subhanallah, alhamdulillah, Allah, itu berarti ada satu bentuk penyelesaian masalah. Ya, maka wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu di dalam hadis-hadis sangat banyak. Zikir pagi petang, zikir setelah sholat, atau zikir apa itu pasti ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Di dalam sholat pun sudah kita bahas juga ada 3T-nya. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa yang di YouTube sudah banyak yang hadir hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Ada 400 sedang menonton. Ini bener nggak ini? Bener ya? Jangan biasanya cuma 100, ini 400. Oke, baik dari Malaysia, dari seluruh Nusantara, di Indonesia, ini alhamdulillah bisa hadir semua. Bapak Ibu, kita amalkan wirid kita
Jadi usahakan Bapak Ibu punya tasbih. Oh, sudah punya ya. Tasbihnya itu diputar kalau pas kita santai Bapak Ibu. Boleh nggak Pak nonton TV sambil tasbihan? Boleh. Pak nonton TV, ininya muter tasbih. Tapi tadi ketika subhanallah itu kita menerima subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya baru nyadar juga kenapa para wali-wali orang-orang soleh itu muter tasbih dibaca apa ya. Pikir saya ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu karena itu cespleng gitu loh. Ngurusi kehidupan itu dengan 3 zikir wirid ini cespleng. 3T namanya kalau saya. T1 tasbih, T2 tahmid, T3 takbir. Itu udah formula yang ampuh mujarab gitu wis. Tanpa ijazah, tanpa sanat-sanatan wis itu langsung Rasulullah. Iya Ibu. Jadi resepnya Rasulullah itu udah paling manjur, nggak usah cari amal-amalan lainnya. Ya kecuali di Quran ada, itu enggak apa-apa. Itu aja diamalkan sudah menutup semua ini. Jangan cari amalan yang aneh-aneh. Ada itu amalan yang ayat dibulak-balik nggak ngena itu. Saya pernah kulullahu ahad dibulak-balik itu. Wah, ini nggak bener ini. Untuk apa ya? Baik Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan silahkan. Oke, yang semua sudah hadir Bapak Ibu, terima kasih. Partisipasinya, saya kira karena ini adalah masalah yang umum, yang mudah Bapak Ibu, sekarang tinggal diamalkan, dipraktekkan. Saya pun ya senang muter tasbih itu karena ringan aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan-pelan tapi subhanallah, terima, subhanallah, terima, subhanallah, terima, apapun gitu. Kadang itu saya begini Bapak Ibu. Saya sengaja memutar lagu nostalgia. Tahun 80-an, 90-an. Dengan memori terekal semua itu. Nah, ketika terekal itu ada suasana-suasana yang membuat saya sedih. Sedih itu saya terima, sedih saya terima. Ingatan masa lalu saya terima. Gitu. Nah, itu sengaja. Dan saya berasumsi bahwa dengan menerima masa lalu itu berarti membersihkan efek-efek alam pikiran bawah sadar kita yang negatif. Menetralisir alam bawah sadar kita yang negatif. Ya. Kecewaan kita kepada seseorang yang ternyata sampai sekarang masih kebawa-bawa. Itu. Ketika kita ingat itu jadi sedih. Ketika saya terima kesedihan saya terima kejadian di masa lalu saya, sambil saya subhanallah, subhanallah, itu sudah kehendak-Mu ya Allah, aku terima ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ternyata hilang. Nah, ini bawah sadar itu yang seringkali membuat kita tidak bahagia. Makanya ada orang sedih, aku sedih tapi nggak tahu sebabnya apa. Pasti bawah sadarmu itu yang error, kebanyakan negatif itu. Gagal move on. Oke, ini T1 pelajarannya Ibu. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan dan resep-resep Rasulullah dapat diamalkan. Iya Bapak Ibu. Ya, kita akan semakin sadar akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin sadar tentang kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah, rahmat Allah mengatasi murkanya, rahmatnya mengatasi ketentuannya. Teruslah kita berusaha perbaiki diri dengan sangkaan baik kepadanya. Hendaklah kita ridho kepadanya dalam setiap keadaan. Ya. Nanti efek daripada tasbih ini adalah ridho. Kalau sudah ridho, nah sudah. Sahabat-sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhu.
Mereka ridho dengan Allah, dengan perbuatannya Allah itu ridho. Itu Pak Habib terang dari Malaysia. Ada lagi pertanyaan dari Pak Widagdo. Assalamualaikum, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau penyakit kejiwaan diterapi dan obat penang seperti sana? Iya. Kalau obat nanti konsultasi ke dokter ya Pak. Tapi kalau kejiwaan diterapi pakai T1 itu bagus sekali. Ya. Penyakit kejiwaan loh ya. Tapi dia harus tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu harus dimaknai betul-betul. Kalau sudah saking parahnya itu kejiwaan itu suruh sering-sering nyebut Allah aja sudah. Allah gitu kalau sudah penyakitnya parah ya. Tapi kalau masih bisa berpikir tentang perbuatan-perbuatan Allah, menerima Allah, itu bagus sekali. Pasti sembuh insya Allah. Karena sumbernya orang sumbernya gangguan psikis itu karena nggak menerima. Pak Slamet nih, Dokter Slamet nopo niki. Asik nih ilmu terapannya yang disampaikan Pak Pur, ilmiah dan aplikatif sederhana, tapi pas niki ilmu yang tepat guna untuk bio, psiko dan spiritual. Nggih, Pak Dokter Slamet. Alhamdulillah. Mugi bisa diamalkan dengan mudah, nggih. Amin. Kadang kita terbiasa latah selalu ngersulo. Ngersulo itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngersulo itu apa Pak? Ya. Ngersulo itu komplain. Komplain kepada Allah. Atau mudah protes. Oh ya. Ngerutu ya. Makanya kita sering-sering mengupgrade pikiran kita agar kesadaran selalu terjaga. Oh iya betul. Dengan tasbih Pak, subhanallah. Insya Allah nggak protes. Kita jangan jadi umat Islam protesan, umat Islam yang suka protes, ya. Jadi kita umat Islam yang menerima keadaan, menerima takdir Allah. Mendengar Pak Pur dan suara perkututnya ini jadi T1 yang menghilangkan stres. Ya Pak Badrun. Ini backsoundnya kutut Pak Badrun ya. Alhamdulillah. Maaf sinyal kurang bagus, Publika Channel kebumen hadir, alhamdulillah. Banyak orang stres dengan adanya cobaan dengan corona. Kenapa ya Pak Pur? Kurang apa? Ya kurang menerima kalau ada corona. Dan nanti kalau kena corona gimana ya? Kurang menerima kalau nanti mati gitu. Ya. Kalau kena corona kalau nggak sembuh mati ya. Dua-duanya gimana? Kalau sembuh terima, kalau nggak sembuh nggak terima gitu. Nggak bisa. Itu yang bikin stres. Ya, kalau kena corona mati ya sudah, hidupnya selesai. Ya saya terima gitu. Insya Allah nggak ada. Kalau memang kena corona kita harus berdiam saja di rumah ya diam aja di rumah. Nggak jangan kemana-mana ya jangan kemana-mana diterima. Sudah suruh nggak jangan kemana-mana malah pergi kemana-mana, akhirnya kena corona. Nanti nggak terima, awalnya nggak terima dulu. Baik. Bisikan masa dan masa datang selalu negatif. Kalau ilham ada ilham pujian dan Pak. Bedanya bisikan dengan ilham apa Pak? Ya ilham itu dari Allah. Jadi dari Allah itu bisa menimbulkan negatif itu tadi. Jadi negatif itu buah dari ilham. Nah makanya kita harus sadar jangan sampai mengikuti ilham negatif. Dan Pak Ateng Suparti lebih fokus pada kesadaran saat ini dan di sini. Bisikan itu sifatnya hanya menggoda dan sifatnya bayangan. Betul Pak Ateng. Alhamdulillah. Pak Asman, alhamdulillah Pak Asman dari Sepang Malaysia bisa nyimak pada pagi hari ini. Baik. Pak Wi dari Gentan, alhamdulillah. Oke. Iya, Pak Sugeng, oke. Pertanyaan yang lain?
Ini sama doa ya Bapak Ibu, kita mendoakan sama-sama, Bapak Ibu mendoakan saya mendoakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dimudahkan Allah di dalam belajar menerima semua kehendak Allah. Di Facebook juga sudah ada sahabat-sahabat semua, ada Pak Encik Pauzi dari Serdang. Alhamdulillah bisa monitor, bisa gabung di Facebook, dan kawan-kawan semua, Pak Joko, Pak Kame, Pak Mahfud, Pak Eko. Baik Bapak Ibu, 1 jam sudah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa membahas tentang T1, tasbih, sebagai solusi terhadap stres hidup kita saat ini. Setelah kita tahu bahwa kita punya kuncinya, mulai sekarang Bapak katakan di dalam diri Bapak, Ibu, mulai sekarang aku nggak boleh stres. Mulai sekarang saya nggak mau stres. Mulai sekarang saya nggak mau stres. Mulai sekarang saya jangan sampai stres. Caranya bagaimana? Dengan menerima semua takdir Allah. Ini apa? Agar menguatkan kita untuk bisa menerima Allah. Kalaupun dikasih stres ya kita harus terima stresnya. Kalau ternyata kita stres ya harus diterima stresnya. Jadi apapun itu diterima Bapak Ibu. Ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.